berani. Orang pada segen lah. Ya kewibawaannya Kewibawa. besar, kewibawaannya besar. Terus untuk keberanian juga, keberanian bagaimana Mas Gege? Jadi kayak ya kita Mentalnya, takut sama siapapun ya gitu. mentalnya, tegel, oh jadi tegel, jadi tegaan. berani, iya. Terus gimana lagi Mas? Dan isinya pun gagah sih menurut saya. Laki-laki, Laki-laki gagah sih ya. gagah. Terus Dan dari bangsa jin, cuma dia juga punya kerajaan sendiri. Jin, tapi dia juga di dalam dunianya dia punya kerajaan. Berarti raja jin loh. Raja jin. Bisa raja, bisa apa entah nggak tahu ya. Emang pakaiannya serba hitam full dari atas sampai ke bawah gitu kan. Sampai menggunakan kayak udeng kayak gitu. Terus tapi ada kayak gini loh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lainnya tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga iman Islam kita sampai ajal menjemput kita, sampai nafas terakhir kita, sampai kita bisa berjumpa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan yang terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi maupun musibah rumah tangga. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan serta diberikan ganjaran berupa pahala. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar, mendapat rezekinya berkah berlimpah sampai ke anak cucu, rezekine tura-tura, bandane mambra-mambra seperti bandane Mardia. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman hadaitolan sahabat Pusaka Jawa, saya doakan hal yang sedemikian rupa. Masih dengan gestar saya Mas Gege, kali ini saya akan membuat dapur keris yang sangat langka karena dulunya juga dimiliki orang yang hanya orang tertentu saja, biasanya hanya seorang raja. Kita ambil bila pusakanya, ini apa, Gayaman Ngayogyakarta. Kemudian ini peletnya istimewa, tutul-tutul tapi berjejer ya. Kemudian untuk handle-nya ini Putri Kinurung ya. Ini sampai ke belakang di sini ada gambar Makoro ya. Ini istimewa. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka bilahnya. Bilahnya istimewa sahabat Pusaka Jawa. Bilahnya ini ada yang bilang karena tidak berpamor, ada yang bilang kelengan, atau ada yang bilang pengawak wojo, atau ada yang bilang wono ayu. Wong Jawa Timur bilang wono ayu. Dan ini sekar kacangnya terbalik. Biasanya sekar kacang atau kembang kacang itu keluar, ini ke dalam. Nanti saya sebutkan. Mas Gege silakan tayuh. Nah, dapurnya adalah keris lurus. Kadang juga dapur ini ada yang keris look 5 maupun look 3. Ini adalah keris dapur laler mengeng dengan ciri kembang kacang terbalik tadi saya sebutkan di awal. Kemudian kalau kita lihat dari pucukan bilahnya, nyujen. Pucukan bilahnya nyujen. Kemudian memakai greneng, kembang kacang terbalik. Bilahnya ini gigir sapi sahabat Pusaka Jawa. Kalau kita lihat dari pasikutannya yang wingit, berkesan serem, dari bawah ke atas itu semakin meramping ya, tempaannya mateng. Ini estimasi Mojopahit istimewa sahabat Pusaka Jawa. Dan keris laler mengeng ini, cerita laler mengeng ya, konon katanya dulu adalah Rajapati, artinya dikeluar dari selongsong keris itu untuk eksekusi. Itu biasanya yang punya adalah umpamanya nih para raja, untuk mengeksekusi orang-orang yang ya dianggap bersalah menurut raja tersebut lah, seperti itu.
Tapi saya juga senang dengan keris-keris yang langka-langka seperti itu. Kalau dulu kan mungkin terlihat horor ya, karena mungkin buat eksekusi tahanan atau orang yang tidak disukai oleh sang raja yang pantas mendapatkan hukuman seperti itu. Artinya keris itu kalau segi antikan ya, kalau dari segi antikan ya memang jarang sih. Ya jarang kalau emang raja banyak kan enggak. Ya kan? Jadi kalau bahasanya keris itu ya jarang ya wajar. Dan kalau hukum dagang, hukum perniagaan, semakin barang itu jarang, maka semakin naik nilai ekonominya. Ya apalagi dengan garap yang bagus, tangguh yang jelas, ya. Dan kalau kita bicara kelengan, ya atau besi mata hitam, orang Melayu bilang itu biasanya bahan besinya itu dari besi-besi pilihan, bahkan mungkin dari impor. Ada yang dari India seperti itu. Kemudian kalau kelengan itu yang lebih ditampilkan adalah keindahan dohirnya saja. Artinya dari segi garapnya, dari kembang kacangnya bagus, dari pecetannya, gerenengnya pun bagus. Kalau kelengan ketika disawang, digini itu detail-detail keris kelihatan, sawean pun kelihatan. Ya, umumnya ada memakai tikal alis pun kelihatan, pecetannya kelihatan. Kalau memakai pamor kan kadang serawean tidak terlihat, ketika pamornya full lagi, kadang baru diraba baru kelihatan. Tapi kalau dengan kelengan, kita bisa mengamati secara cermat keindahan keris tersebut. Dan kelengan juga mempunyai tuah atau angsar. Sebagian pencinta keris beranggapan agar si pemilik keris kelengan itu bisa bijaksana, berpikir maupun tindakannya itu bijaksana. Ya, kita semua butuh bijaksana. Ya, tua itu pasti, menjadi bijaksana itu pilihan. Bijaksana itu kan karena pengalaman dan mau berubah. Tapi kalau punya pengalaman tidak mau berubah, susah sekali untuk bijaksana. Makanya orang bijaksana itu banyak dicari orang, kadang agar apa? Dituakan, dimintakan pendapatnya. Seperti itu. Supaya ya kalau kita ada masalah, wajar kita curhat dengan manusia, curhat dengan Tuhan ya harus seperti itu. Namanya kita sun politikon, artinya makhluk sosial. Jadi kita ya kalau ada masalah mending curhat daripada menang-menang jebule bunuh diri, nggak bisa seperti itu. Ada yang curhat lewat media sosial di status WA, ya biarkan, daripada diam-diam terus bunuh diri. Ada yang curhat ke Allah Subhanahu wa taala, ada yang curhat lewat teman, biarkan. Semakin tinggi ilmu seseorang, tidak semakin mudah menyalahkan. Karena manggone ilmu suroso, ilmu ngaji rasa, saya nggak nyung dalam posisi dia, biarkan saja. Yang penting dia tidak berbuat hal-hal yang negatif. Ana sing bilang dong aku nang sosmed atau ngeluh kok di sosmed, caper dan kondisi psikologi orang itu macam-macam. Mereka yang tahu kondisinya masing-masing, biarkan. Nanti ada masanya juga mereka akan berubah dengan sendirinya. Jika secara psikologi mereka sudah sembuh. Ya, sahabat Pusaka Jawa, yang penting tidak ke hal-hal yang negatif, masih dalam hal-hal yang wajar. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari mendaknya tadi saya sekilas, kayaknya sih pakai yakut kayaknya, tapi wallahu alam yakut atau enggak. Ya, bening seperti itu. Sudah Mas Gege? Oh belum. Sudah. Silakan Mas Gege, ceritakan apa yang dirasakan Mas Gege. Kayaknya lelah Mas Gege. Kayak tas Melayu-Melayu. Ngantuk. Gimana? Untuk apa namanya? Dari segi energinya, dia tuh seperti uap, tapi berwarna oranye gitu. Uap kayak muter gitu. Kayak ilustrasinya kayak kita rokok. Asapnya itu muter. Oranye. Oke. Terus dengan kegunaan ini panjang nih, rumit. Enggak apa-apa, sok dibabar aja. Masuknya berarti keberanian. Keberanian itu. Jadi ketika kita memiliki ini, iya, kita itu menjadi orang yang misterius. Misterius bagaimana, Mas? Contoh kita itu dipandang orang, ini tuh orang sulit ditebak kayak gitu. Oh iya. Artinya sulit ditebak, banyak diemnya. Cool. Ya, dingin. Iya, dingin. Dan mengaruh ke tubuh kita gitu. Kita jadi malas ngomong kalau nggak penting gitu. Banyak diam. Gitu. Kayak wong sing
megahi. Iya kayak gitu. Dan terus? orang-orang akan menilai kita itu orang misterius. Sombong. Jadi takut, bukan sombong. Oh, misterius. Misterius, dan orang itu membuat jadi kayak horor kayak gitu loh. Karena di pandangan dia itu tatapan mata kita jadi kayak serem. Iya. Tapi bukan serem-serem jelek. Iya. Kita dingin gitu. Iya. Jadi kita terlihat gagah, cuma sangat menakutkan gitu. Iya. Menakutkan hati kita. Iya, gitu. menggetarkan lah Jadi ya. maka dari itu rata-rata orangnya itu pada nanya yang benar-benar penting, nggak bakal Iya. kayak nggak Goyonan, nggak bakalan berani. Orang pada segen lah. Ya kewibawaannya besar, kewibawaannya besar. Terus untuk keberanian juga, keberanian bagaimana Mas Gege? Jadi kayak ya kita Mentalnya, takut sama siapapun ya gitu. mentalnya, tegel, oh jadi tegel, jadi tegaan. berani, iya. Terus gimana lagi Mas? Dan isinya pun gagah sih menurut saya. Laki-laki, Laki-laki gagah sih ya. gagah, Terus? dan dari bangsa jin. Cuma dia juga punya kerajaan sendiri. Jin, tapi dia juga di dalam dunianya Dia punya kerajaan. Berarti raja jin, oh? Raja jin. Bisa raja, bisa apa entah nggak tahu ya. Emang pakaiannya serba hitam full dari atas sampai ke bawah gitu kan, sampai menggunakan kayak udeng kayak gitu. Terus tapi ada kayak gini loh, Iya. kayak perhiasan, nah kayak gitu tuh. Iya. Itu kan panjang. Iya. Kalau itu kayak kain ke sini Iya. untuk menutupi leher kayak gitu, jadi tertutup semua, Iya. nggak terlihat jari atau Jadi apa. kayak topinya Nippon Jepang yang kayak gini. Ya, tapi Ya, bentuknya seperti mahkota tapi di sini rapi, rapat. Ya, kayak gitu. Kayak kerajaan Cina-nya begitu. Kayak kerajaan Cina seperti itu. Dan namanya Joko Weleng. Joko Weleng. Orangnya pun Meneng diem. delengna gitu ya. Dan akhirnya saya nyenggol-nyenggol sedikit, benar apa untuk mengeksekusi. Terus eksekusinya itu orang yang seperti apa? Iya. Yang pada zaman itu ngambil duit orang kayak gitu kan. Oh iya. Memperkosa, berkhianat. Iya. Emang Pakainya ini. emang ini pernah makan nyawa banyak lah. Oh. Tapi kan penebusan mereka kayak gitu. Iya, karena mereka asal, salah. Iya. Bukan asal Merebut istri orang, iya, pateni, apalagi dari merkosa, berkhianat berkhianat pada negara, pada kerajaannya. kerajaannya. Gitu kan. Terus pembunuhan juga. Pembunuhan. Intinya pada zaman itu maling pun dibunuh. Iya. Maling di kerajaan gitu ya. Iya. Bahkan satu butir beras dibunuh. Pernah. Iya, itu zaman ini dia cerita semua. Iya. Terus gimana lagi? Dibunuh. Nah, terus ngefek nggak kira-kira ke tubuh manusia bahwasanya kan ini Pernah membunuh orang banyak. gitu. Biasanya ada sisi magic yang jelek. unik, Terus yang membuat kita itu menjadi tegel. Iya, memang seperti itu. Itulah hasil dari hal tersebut hingga akhirnya kita menjadi dingin dan misterius. Gitu. oh gitu. Itu. Energi yang di situ Masuk ke badan kita. iya. Nah, itu saya megang sebentar aja. Iya. Ya, saya pun jadi males ngomong kayak gitu. Rasanya berbeda lah kayak gitu. Terus apa lagi Mas Gaga? Terus orangnya entah nggak tahu ya itu Dari agamanya mana? apa gitu. Masih Jawa Timur. Oh Jawa Timur. Siap. Ini estimasi mau Mojopahit sih. Masih Jawa Timur. Ya Jawa Timur. Dia hanya gitu. menyebutkan saya masih Jawa Timur. Benar-benar pelosok pedalaman gitu. Tapi jangan salah, walaupun di pedalaman itu terlihat seperti ruangan tanah kosong atau pohon-pohonan, itu istana saya yang megah. Paling megah itu milik saya. Ngomong gitu. Dan saya ditugaskan untuk menjadi isi dari keris ini supaya yang membunuh pun tidak ada memiliki rasa belas penyesasian. kasih. Iya. Oh, istimewa sekali. Tegel lah ya. Dia juga raja yang tegel. Iya. Isi ini. Iya. Jadi orang awam pun jadi tegel gitu. Tadi yang tega. tadinya kasihan udah nggak ada alasan ya. Iya. Nggak ada omong, udah langsung Bes. Ya saya tanya juga, itu sistemnya tusuk atau Iya. di penggal? Iya. Tusuk jantung. Kalau nggak mati, jadi tergantung ini juga sih kesalahannya. Kesalahan terlalu banyak, potong urat nadi baru tusuk. Oh gitu. Jadi Ngomong dia begitu. merasakan keluarnya darah terus gitu loh. Oh. Dua-duanya loh dipotong. Ngomong begitu. Iya, disobek iya. baru tusuk. Ih. Kalau sekiranya dia sampai cerita pernah ada
darahnya udah habis tapi dia masih Hidup. bisa hidup. Terus? Akhirnya tusuk. Eh, Masih heeh. tusuk dari leher. Ih. Masih bisa melek. Heeh. Akhirnya banyak sekali luka tusuk lah dan saya diperlihatkan ilustrasinya gitu. Iya. Karena dia kan dari alam gaib, Iya. kalau menunjukkan sesuatu Gampang. bisa detail. Iya, Itulah seperti nonton karena- TV. Karena apa? Alam gaib itu kan tidak ada ruang dan waktu. Iya. Itu. Dan itu dari jauh, dari mana bisa. Bisa. Lah, gitu. Heeh. Pakai Laut tidak ada patokan. Gitu. heeh. Nah, dia menunjukkan saya, merinding, Terus jijik gitu kan. Maksudnya, ya Allah, kasihan lah. Ya nggak kasihan sih sebetulnya menurut saya. Iya. Cuma membayangkan itu siap, rasanya siap. gimana. Siap, kayak gitu. siap. Dari sini, kadang di sini. Si banyak tusuk Banyak biar mati. sekali. Apa Yang orang paling banyak orang itu. apa Tapi nggak orang mati-mati. orang itu punya ilmu kali? Mungkin bisa jadi nggak dia mati-mati. sesuatu ajian khusus. Iya, jadi nggak Tapi mati. nggak rapet. Dia sobek ya sobek. Iya, tapi Nggak nggak rapet, mati-mati. Tapi nggak mati-mati. Akhirnya dibiarkan dia sampai 3 hari baru mati. Oh, waduh. Jadi dia itu mungkin ya menurut Iya. saya di dalam perut masih ada air menurut saya sih. Iya, Mungkin dari air tersebut masih bisa hidup. 3 hari baru mati ya. 3 hari baru mati dia. Itu dia pengalaman paling unik Kata dia, kata dia. bunuh nggak mati-mati. Sebab dia nggak ikut campur masalah nusuk jadi menambah damage gitu jadi power Iya, enggak. enggak. Dia enggak. Dia hanya membantu si Si eksekutor eksekutor menjadi tegel, kejam tega, gitu. nggak ada rasa belas Nggak ada rasa kasihan. belas kasih. Maka dari udah disobek dari sini kan keluar semua darah. Orang yang tanpa isi misalnya ini hanya pasti nggak mau lagi. Iya. Apalagi ya nggak mati-mati. Iya. Terus Orang bakalan tega nggak lah. bakal tega pasti. Iya. Belum lagi ditusuk lagi kan. Iya. Ini udah buka di sini ditusuk. Kayak apa kan? Nggak Iya. mungkin lah kalau Iya. ini kosong gitu. Iya. Nggak mungkin berani orang Iya. itu. Sebab emang bener-bener itu sadis banget lah menurut saya. Siap. Apalagi Mas Gege? Udah sih. Sudah. Banyak itu. Oke, sahabat Pusaka Jawa. Jadi kita bisa menguak sejarah melalui saksi mata lewat tetangga sebelah Tetangga sebelah. yang ada di pusaka ini. Jadi memang maaf, ini keris laler mengeng dulu memang terkenal dengan Raja Pati atau ketika keluar pasti mengeksekusi orang. Tidak sembarangan keluar. Ketika keluar selongsong itu berarti bukan mengeksekusi. Nggak asal keluar. Gitu, nggak asal keluar. main. Iya, seperti ini. Dan ini dulu dimiliki ya untuk seorang raja biasanya. Ataupun mungkin hakim atau bagaimana lah ya yang untuk eksekutor lah ya. Bisa hakim. Bisa hakim, bisa raja seperti itu. Dan ternyata memang tadi penelusuran Mas Gege ketika menanyakan kepada Cakaweleng, Joko Weleng ya seperti itu. Cuman Joko Weleng hanya agar si orang itu tidak mempunyai belas kasihan, Kasihan. tidak menambah power. Artinya ketika membunuh nanti kerisnya tambah sakti, enggak seperti itu. Ya sahabat Pusaka Jawa, ini sudah panjang dan lebar, saya kira sudah cukup. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.